Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitratul Hilma dengan NIM 109102500008 dari program studi Sains Data dengan kelas S1 SD 0602. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil pengerjaan saya tentang tugas sub CLO 1 yang pada soalnya adalah ini. Kemudian ini adalah jawaban saya dan akan saya terangkan dengan penjelasan secara mendetail. Yang pertama, diketahui grafik sebuah fungsi eksponen y sama dengan fx, yaitu ab pangkat x ditambah c yang melewati titik 0,4, 1,7 dan 2,13. Soal yang pertama, carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Cara yang pertama adalah dengan mensubstitusikan titik-titik yang sudah dilewati grafik pada persamaan grafik di AB pangkat X ditambah C. Yang pertama ada titik 0,4. Pada titik 0,4 kita masukkan ke dalam persamaan yaitu AB pangkat X plus C. 0 akan kita letakkan sebagai Y dan 4 sebagai X sehingga menghasilkan AB pangkat 0 plus C sama dengan 4, maka A plus C sama dengan 4. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yaitu titik 1,7 pada persamaan AB pangkat X plus 7, di mana 7 itu akan berperan sebagai Y, 1 akan berperan sebagai X, sehingga persamaan kedua yaitu AB plus C sama dengan 7. Yang ketiga, titik 2,13, di mana titik 2 itu bernilai sebagai pangkat X dan 13 bernilai sebagai Y. Maka persamaan ketiga adalah AB kuadrat tambah C sama dengan 13. Lalu kurangi persamaan nomor 2 dengan nomor 1, yaitu persamaan nomor 2 AB plus C sama dengan 7 dikurangi A plus C sama dengan 4. AB plus C kurangi A plus C akan menghasilkan AB min A dan hasilnya 7 kurangi 4 sama dengan 3. Maka persamaan keempat adalah AB min A sama dengan 3. Lalu selanjutnya kurangi persamaan 3 dengan persamaan kedua, yaitu pada persamaan AB kuadrat plus C dikurangi pada AB plus C. Yang C ini kita bisa coret habis, kemudian menghasilkan AB kuadrat min AB. Itu tadi yang persamaan ketiga kan nilainya 13. Kemudian kita kurangi persamaan kedua itu nilainya 7. 13 kurangi 7 sama dengan 6. Maka persamaan kelima itu sama dengan AB kuadrat min AB sama dengan 6. Kemudian kepersamaan yang terakhir yaitu kepersamaan ke-7, yaitu kita bagi antara persamaan 5 dengan persamaan 4, di mana kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Pada persamaan nomor 5 tadi kan dia bernilai AB kuadrat min AB. Kita bisa sederhanakan menjadi AB dalam luar kurung AB di luar kurung, dalam kurungnya yaitu B-1. Begitu juga dengan persamaan keempat, persamaannya kan AB min A, bisa keluar kurung menjadi A dalam kurung B-1. Kemudian kita bagi antara B-1 kan sudah sama, bisa kita coret sehingga menghasilkan 1. Maka dari A dibagi A juga habis, jadi dengan sisa 1 tinggal sisa B. Dan dimana nilainya 6 bagi 3 itu 2, maka nilai B sama dengan 2. Kemudian masukkan nilai 2 pada masukkan nilai B yang sama dengan 2 ke persamaan nomor 4, yaitu A dalam kurung B-1.
sama dengan 3, di mana B sama dengan 2, maka 2 kurangi 1 dalam kurung terlebih dahulu dikerjakan, itu sama dengan 1, kemudian A kali 1 sama dengan 3, maka nilai A sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai A pada persamaan yang pertama, yaitu A plus C sama dengan 4. A disitu sama dengan 3 plus C sama dengan 4, kemudian kita pindah ruaskan menjadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1, maka nilai C sama dengan 1. Sehingga kita dapat mendapatkan nilainya A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaannya, sehingga Y sama dengan 3 dikali 2 pangkat X ditambah 1. Soal yang kedua adalah hitunglah nilai F-1 dan F3. Kita masukkan ke persamaannya yang tadi sudah kita hasil rumuskan, yaitu di 3 kali 2 pangkat X plus 1. Yang pertama diminta adalah min 1, maka kita letakkan min 1 sebagai X, di mana X ini bernilai sebagai pangkat. Maka 3 dikali 2 pangkat min 1 tambah setengah. 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Jadi 3 kali setengah tambah 1. 3 hasilnya 3 per 2 tambah 1, dengan 3 per 2 kita menjadi desimal, yaitu 1,5 tambah 1 hasilnya adalah 2,5. Yang kedua yaitu F3. F3 di sini berarti 3 akan berperan sebagai pangkat. Jadi 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 3 sama dengan 24, ditambah 1 hasilnya 25. Jadi nilai F-1 itu 2,5 dan nilai F3 sama dengan 25. Yang ketiga adalah carilah bilangan bulat terkecil Z agar Fz lebih besar dari 1 juta. Di sini kita samakan atau misalkan juga sebagai X, itu diperbolehkan. Kemudian masukkan ke persamaan, yaitu 3 dikali 2 pangkat X plus 1. Kita ubah terlebih dahulu menjadi 3 dikali 2 pangkat Z ditambah 1, itu lebih besar dari 1 juta. Kemudian 1 kita pindah ruaskan, kita kurangi, jadi 1 juta kurangi 1 itu menjadi 999.999, dimana berarti sama dengannya 3 dikali 2 pangkat Z lebih besar dari 999.999. Kemudian kita bagi lagi 999.999 dengan 3, yaitu 2 pangkat Z itu lebih besar dari 333.333. Kemudian kita masukkan ke persamaan logaritma, yaitu 2 log 2 pangkat Z itu lebih besar dari 2 log 333,333. Kemudian Z ini akan lebih besar pada ln 333,333 dibagi ln 2. Ln 333,333 itu sama dengan 12,716. Sedangkan ln 2 itu sama dengan 0,693. 12,716 dibagi 0,693 itu sama dengan 18,348. Sehingga Z itu harus bernilai lebih besar dari 18,348. Maka nilai Z di sini bisa berarti sama dengan 19. Nilai yang paling terkecil. Kemudian mencari bilangan bulat terbesar Z agar Fz kurang dari sama dengan 1001. Seperti halnya yang C, 1 kita pindah ruaskan ke kanan, dikurangi, jadi 1001 dikurangi 1 itu sama dengan 1000. Kemudian kita bagi dengan 3 pada persamaan tersebut, itu menjadi 333,333. Kita masukkan lagi ke persamaan logaritma, 2 log 2 pangkat Z kurang dari sama dengan 2 log 333,33 sama dengan ln 333,333 dibagi 2 itu menghasilkan 18,348. Sehingga Z ini harus kurang dari sama dengan 18 untuk bilangan bulat terbesar Z. Soal nomor 2 yaitu diketahui fungsi logaritma fx
sama dengan log A X dengan A bilangan real non-negatif, grafik fungsi Y sama dengan Fx ditunjukkan oleh gambar ini soalnya, dan ini jawabannya. Yang pertama, tentukan nilai F0 dan F1 jika ada. Dari grafik dapat dilihat jika grafiknya itu ada berada pada posisi kanan dan dia melewati titik 1,0, yang berarti jika F1 itu sama dengan 0, F1 ini ada F1 ini kan letaknya sebagai X, maka dia akan bernilai 0 sesuai dengan titiknya yaitu 1,0. Sedangkan F0 itu tidak ada atau tidak ada definisi. Yang kedua, carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Fx di sini kan sama dengan Y. Dilihat pada gambar, jika Y itu ada pada titik 1, maka dia akan pada titik koordinatnya 2. Maka nilai Fx titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1 adalah 2. Kemudian yang ketiga adalah tentukan nilai A. Fx sama dengan log AX dari poin B didapat jika F2 sama dengan 1. Substitusikan ke fungsi logaritmanya. 1 ini sebagai Y atau Fx-nya sama dengan log A dan X-nya adalah 2. Di mana A pangkat Y itu sama dengan X. Di sini kan dia masih belum diketahui. Kemudian Y-nya kan tadi sudah kita tahu bahwa ada Y1. Maka akan menghasilkan X, X-nya adalah 2. Yang artinya nilai A itu sama dengan 2. Yang pertanyaan terakhir yaitu tentukan domain dari fungsi Fx. Dari grafiknya ini kan ada di sebelah kanan, otomatis nilainya akan bernilai positif dan nilai X-nya itu akan lebih besar daripada 0, sehingga domainnya itu X merupakan anggota bilangan real di mana X itu lebih dari 0 atau dengan domain 0 sampai tak hingga. Sekian 8 presentasi dari saya. Maaf jika masih terdapat kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.